Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu semua karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Mudah-mudahan perkuliahan berjalan dengan lancar. Para mahasiswa yang belajar, kami yang membantu belajar kalian akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan membaca doa memulai perkuliahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat fisik tanah. Pada pertemuan terdahulu, kita sudah membahas salah satu sifat fisik tanah, yaitu tekstur tanah. Untuk itu, kita lanjutkan dengan sifat fisik tanah yang kedua, yaitu struktur tanah. Selamat mengikuti dan semoga kalian mendapat berkah. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan sifat fisik tanah yang kedua, yaitu struktur tanah. Sebelum kita membahas tentang struktur tanah, kita coba kembali mengingat kepada tekstur tanah. Kenapa? Karena ternyata tekstur tanah sangat berkaitan dengan sifat fisik tanah yang lain. Misalnya struktur tanah, konsistensi tanah, dan tata air. Nanti masing-masing sifat fisik tanah akan kita bahas berikutnya. Coba kita lihat tanah yang bertekstur pasir. Tanahnya bertekstur pasir, maka strukturnya akan berbutir tunggal dan lepas-lepas. Kalau teksturnya liat, maka struktur tanahnya bisa masif. Konsistensinya sangat teguh. Ternyata struktur tanah juga berkaitan dengan tata air, penetrasi akar ke dalam tanah, dan infiltrasi perkolasi air ke dalam tanah. Baiklah, kita lanjutkan sifat fisik tanah yang kedua, yaitu struktur tanah. Coba kalian ingat tentang fraksi tanah. Fraksi tanah itu ada 3, pasir, debu, dan liat, sand, silt, clay. Nah itu ketika bergabung menjadi satu ikatan, maka disebut agregat primer. Prosesnya dinamakan agregasi. Jadi kalau satu pasir, satu debu, satu liat, kemudian bergabung satu dengan yang lain karena ada zat perekat, membentuk agregat primer. Agregat primer 1 dengan agregat primer 2 dan agregat primer seterusnya bergabung satu sama lain
karena ada zat perekat menjadi agregat sekunder. Nah, struktur tanah menurut Bever adalah kelompok-kelompok tanah yang terdiri atas bahan-bahan penyusun tanah utama, yaitu pasir, debu, dan liat. Bahan-bahan penyusun pasir utama ini disebut fraksi tanah. Sedangkan menurut Dolomon, struktur tanah terjadi karena perpaduan ketiga fraksi penyusun tanah serta keadaan ruang-ruang pori yang terjadi akibat penyusunan tadi. Dolomon mendefinisikan hampir sama dengan Bever, tetapi Dolomon memberikan satu tambahan, yaitu ruang pori yang terjadi akibat penyusunan tadi. Coba kalian bayangkan, apabila ada pasir, ada debu, ada liat, yang ukurannya berbeda, bentuknya berbeda, kemudian bergabung satu dengan yang lain, pasti akan menyisakan ruang, akan menyisakan rongga. Rongga-rongga tersebut dinamakan pori-pori tanah. Kalian bisa membayangkan, coba kalian lihat makanan kecil atau roti tawar. Pasti ada ruang-ruang yang terbentuk. Atau ketika bergabung satu dengan yang lain, maka akan membentuk ruang-ruang pori. Kemudian Domingo mendefinisikan struktur tanah terjadi karena penyusunan ketiga fraksi beserta ketiga akibatnya, yaitu tata air, udara, ruang pori, dan permeabilitas serta sifat dan keadaan ruang pori tersebut. Jadi di sini akibatnya sudah lebih jauh, ada tata air, udara, dan ruang pori. Kalau kita lihat dari susunan massa tanah yang kemarin sudah dipelajari, maka ruang-ruang pori inilah nanti yang akan diisi oleh udara atau air, sehingga tata air, tata udara sangat tergantung ruang-ruang pori yang ada. Kemudian ada permeabilitas serta akibat keadaan ruang pori tersebut. Inilah Domingo menjelaskan tentang struktur tanah. Selanjutnya, Kubiena memberikan satu definisi lagi tambahan melengkapi apa yang sudah disampaikan. Struktur tanah adalah susunan dari ketiga fraksi utama pembentuk tanah, yaitu pasir, debu, dan liat, beserta akibat-akibatnya, termasuk bahan organik dan bahan anorganik, baik yang hidup maupun yang mati, beserta pengaruhnya lingkungan yang ada. Nah, ini Kubiena menambahkan bahan organik sebagai faktor yang menentukan struktur tanah. Ini dari Bapak Dr. Insinyur Isya Dharma Wijaya. Beliau memberikan satu definisi yang sangat sederhana. Struktur tanah adalah susunan partikel tanah satu sama lain. Ada Dr. Insinyur Nur Hayati Hakim. Beliau memberikan definisi tentang struktur tanah adalah penyusunan dari partikel tanah primer seperti pasir, debu, liat membentuk agregat, di mana satu agregat dengan yang lain dibatasi oleh satu bidang belah alami yang lemah. Kesimpulannya, tanah merupakan suatu proses flokulasi dan granulasi. Kalian ketika mengerjakan soal ujian, ada pertanyaan tentang definisi struktur tanah, maka kalian bisa memilih definisi menurut para ahli. Tentunya
dengan konsekuensi nilai yang berbeda. Semakin lengkap kalian menjawab definisi struktur tanah, maka nilainya akan semakin tinggi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang flokulasi dan granulasi. Fraksi tanah seperti pasir, debu, dan liat mempunyai muatan. Kalau muatannya sama, maka akan terjadi tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda, akan terjadi tarik-menarik. Karena tanah mempunyai muatan yang sama, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, daya tolak itu, daya tolak antar partikel tanah, antar fraksi tanah, disebut zeta potensial. Jadi nanti besarnya zeta potensial sangat menentukan terbentuknya struktur tanah. Coba kita amati di koloid liat atau koloid clay. Koloid clay bermuatan negatif sehingga tolak-menolak. Kalau kemudian koloid clay kita tambahkan Ca atau kalsium yang bermuatan positif. Jika muatan negatif digantikan oleh Ca, maka daya tolak menolaknya atau zeta potensialnya akan rendah. Kalau daya tolak menolaknya rendah atau zeta potensialnya rendah, berarti daya menariknya tinggi. Saya ulangi, ketika daya tolak menolaknya rendah, berarti daya tariknya tinggi. Ketika zeta potensialnya rendah, berarti daya tariknya tinggi. Atau saya balik, ketika daya tolak menolaknya tinggi, berarti daya tariknya rendah. Ketika zeta potensialnya tinggi, maka daya tariknya rendah. Ya, jadi jangan kebalik. Ketika muatan negatif diganti Ca, maka daya tolak menolaknya rendah. Daya tariknya meningkat atau tinggi. Zeta potensialnya rendah, maka daya tariknya tinggi. Ketika daya tariknya tinggi, maka akan terjadi penyatuan atau flokul. Ya. Ketika daya tariknya tinggi, akan terjadi flokul. Dan karena pengaruh gravitasi, maka flokul akan mengendap. Kumpulan endapan ini membentuk granulasi. Inilah proses pembentukan struktur tanah. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah zeta potensial atau daya tolak menolak. Kalau zeta potensialnya rendah, berarti daya tariknya tinggi. Ketika daya tariknya tinggi, maka akan terjadi penyatuan atau flokul. Dengan adanya gaya gravitasi, flokul akan mengendap. Maka peristiwa ini disebut flokulasi dan granulasi. Baiklah, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ini gambaran yang lain ketika muatan negatif diganti dengan muatan positif. Maka akan terjadi daya tarik yang tinggi atau zeta potensialnya rendah. Ketika zeta potensialnya rendah, daya tariknya tinggi, maka akan terjadi flokulasi. Terbentuk flokul. Dan nanti karena gaya gravitasi, flokul akan mengendap membentuk granulasi. Membentuk granul, prosesnya namanya granulasi. Baik, kita lihat. Yang mempengaruhi zeta potensial ini penting karena akan berpengaruh terhadap struktur tanah. Yang pertama adalah valensi. Kation dengan valensi rendah, maka zeta potensialnya tinggi. Demikian sebaliknya. Valensi adalah jumlah muatan pada atom.
Kemudian hidratasi. Kation dengan hidratasi tinggi, maka zeta potensialnya tinggi. Flokulasi hanya terjadi pada fraksi liat. Besar kecilnya flokulasi tergantung macam kation pada larutan. Granulasi dipengaruhi oleh granulator atau bahan perekat. Bahan perekatnya nanti bermacam-macam. Ada berasal dari bahan organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur tanah. Yang pertama, iklim, misalnya curah hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan perubahan bahan induk menjadi mineral clay akan lebih cepat. Maka proses pembentukan struktur tanah juga akan semakin cepat karena tersedia mineral clay. Daerah kering memiliki agregator atau bahan agregasi atau perekat humus kalsium sedikit. Sehingga pada daerah kering pembentukan agregat juga lambat. Pembentukan struktur tanah juga lambat. Faktor yang kedua adalah vegetasi. Vegetasi khususnya tanaman-tanaman tingkat tinggi, tanaman-tanaman berkayu memiliki aktivitas yang lama. Akibat daya tembus akar, maka tanah akan mudah retak atau menjadi retak. Ketika retak akan terjadi pemisahan bagian-bagian tanah. Kemudian vegetasi yang mampu meretakkan tanah ternyata berpengaruh juga terhadap perubahan tata air dan udara karena tersedia ruang-ruang kosong yang bisa diisi air atau bisa diisi udara. Yang ketiga, vegetasi menyediakan bahan organik di permukaan tanah. Ketika akumulasi garam bahan organik atau humus di permukaan tanah, maka humus adalah salah satu agregator atau bahan perekat. Dengan demikian, semakin banyak bahan organik di permukaan tanah, maka agregatornya semakin banyak, kemudian proses pembentukan struktur tanah akan semakin cepat. Pembasahan dan pengeringan basah kering, basah kering. Maka pada tanah basah, tanah yang terkena air akan mengembang. Sebaliknya, tanah yang kekurangan air atau mengalami pengeringan akan menyusut. Ketika tanah pada kondisi basah mengembang, kemudian pada kondisi kering menyusut, maka ikatan-ikatan antar partikel tanah akan mudah lepas. Inilah nanti yang akan mempengaruhi terbentuknya struktur tanah. Jadi agregat tanah bisa lepas karena pembasahan dan pengeringan. Jika ikatan antar partikel-partikel tanah lemah, maka tanah akan retak. Berarti agregat tanah akan pecah. Ketika tanah retak, berarti agregat tanah terpisah. Itulah mengapa pembasahan dan pengeringan bisa merusak struktur tanah. Baiklah, mengamati struktur tanah setidaknya bisa diamati melalui 3 kategori. Struktur tanah bisa dilihat dari tipe struktur atau bentuk. Yang kedua, struktur tanah bisa dilihat dari kelas struktur atau ukuran. Yang terakhir, struktur tanah bisa dilihat dari derajat struktur. Baik, yang pertama adalah tipe struktur. Nah, atau bentuk struktur. Kalau kita melihat tipe struktur tanah yang pertama adalah pleti atau lempeng. Lempeng berarti agregat memiliki ukuran horizontal lebih panjang dari ukuran vertikal. Itu tipenya tipe pleti atau lempeng. Kelasnya ada sangat tipis, tipis, sedang, tebal, dan sangat tebal. Itu kelasnya. Derajatnya nanti kita bahas di belakang. Kita ke tipe struktur dan kelas struktur. Kemudian ini contoh tipe lempeng atau
pleti. Ya. Ukuran horizontal lebih panjang dari ukuran vertikal. Kemudian yang kedua, tipe kolumnar atau tiang. Agregat memiliki ukuran vertikal lebih panjang dari ukuran horizontal. Kebalikannya tipe pleti. Kemudian tipe kolumnar atau tiang itu ada dua, kolumnar sendiri dan prismatik. Kelas struktur dari tipe kolumnar atau tiang itu ada 5, sangat halus, halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Ukurannya ada di sebelah samping kanannya. Ini contoh tipe tiang atau kolumnar. Ini tipe prismatik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tipe yang ketiga, bloki atau gumpal. Agregat memiliki ukuran vertikal dan ukuran horizontal hampir sama. Sudah ada 3 ya, 1 pleti, 2 kolumnar, 3 bloki. Struktur tipe bloki ini banyak terdapat pada subsoil atau lapisan tanah di bawah, agak dalam sedikit. Perkembangannya dipengaruhi oleh drainase dan aerasi. Tipe bloki ada 2, yaitu subangular bloki atau bloki bulat dan angular bloki atau bloki bersudut. Kelas strukturnya juga ada 5, sangat halus, halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Ukuran masing-masing kelas ada di sebelah kanan. Inilah subangular bloki yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah angular bloki. Tipe yang keempat adalah kram atau remah. Pada struktur tipe kram, maka butir-butir tanah mengikat satu sama lain membentuk satu irisan seperti roti tawar. Kalau kram remah, kalian bayangkan atau kalian amati roti tawar. Tipe kram itu banyak terdapat pada permukaan tanah bagian atas. Mengapa? Karena pada permukaan tanah bagian atas kandungan bahan organiknya tinggi. Kelas struktur kram itu ada 5 juga, sangat halus, halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Untuk ukurannya di sebelah kanan. Kram atau remah inilah yang sangat diharapkan oleh petani. Atau bahasanya adalah gembur. Maka ketika struktur tanah padat, tadi gumpal, maka bisa diubah dengan cara mengolah tanah agar tanah menjadi remah atau gembur. Ini kram atau remah seperti bahan organik, kompos yang dicampurkan ke dalam tanah. Kemudian tipe yang kelima adalah granuler atau berbutir tunggal. Berbentuk butir-butir lepas satu sama lain. Berbutir lepas satu sama lain. Jadi tidak membentuk agregat. Kelasnya ada sangat halus, halus sedang, sangat kasar, dan kasar. Ini kira-kira begini. Granuler itu terlepas satu dengan yang lain. Antara agregat satu dengan agregat yang lain terpisah. Kemudian, tipe yang keenam adalah single granuler. Tidak membentuk agregat, tidak ada kelas seperti berbutir-butir tunggal. Tipe yang ketujuh, masif atau pejal. Merupakan satu kesatuan ikatan partikel-partikel tanah yang mampat, sangat kuat, sangat mampat.
Kalau kalian bayangkan seperti tanah baru menjadi tempat parkir kendaraan berat seperti tronton dan sebagainya, maka tanahnya akan padat. Inilah tekstur masif atau pejal. Untuk merubahnya, ya dicangkul supaya tanahnya tidak padat lagi, supaya tidak masif, tapi menjadi remah. Ini single granuler, dan ini yang bawah adalah gambar masif. Ini single granuler, ini adalah masif. Untuk pengamatan yang ketiga itu derajat struktur. Jadi tadi yang pertama pengamatan struktur tanah kan ada 3. 1, tipe atau bentuk. 2, kelas. Yang ketiga, derajat struktur. Derajat struktur tanah ada beberapa. Yang pertama adalah tidak beragregat, misalnya untuk tipe pejal dan berbutir tunggal. Yang kedua, berderajat lemah, artinya mudah sekali hancur menjadi pecahan-pecahan yang kecil hanya karena sentuhan yang ringan. Berderajat lemah bisa digolongkan menjadi sangat lemah dan lemah. Artinya dengan hanya sentuhan kecil, maka struktur tanah bisa berubah. Yang ketiga, derajat struktur yang ketiga adalah moderat. Butir tanah sudah membentuk pad yang cukup jelas tetapi masih mudah untuk dipecahkan. Yang keempat, derajat struktur adalah kuat atau strong. Tanah telah membentuk pad yang tahan lama, adanya daya adhesi satu sama lain, maka tanah ini menjadi begitu kuat. Sudah terbentuk sangat lama, ada daya adhesi, berarti daya tarik-menarik antara molekul-molekul yang berbeda atau senyawa-senyawa yang berbeda, sehingga menjadi sangat kuat. Digolongkan menjadi sangat kuat dan kuat. Nah, dikatakan sangat kuat dan kuat apabila kita ingin merubah struktur tersebut. Itulah ada 4 kelas derajat struktur. Ya. Kesimpulannya, struktur tanah dan tekstur tanah mempengaruhi sifat drainase tanah. Mengapa? Karena ketika terbentuk struktur tanah, maka akan terbentuk pori-pori tanah. Dan pori-pori tanah akan terisi oleh air, akan terisi oleh udara, sehingga bisa mempengaruhi tata air dan udara di dalam tanah. Sekaligus akan mempengaruhi kemampuan tanah di dalam membuang kelebihan air. Untuk menentukan struktur tanah secara kuantitatif, bisa dilakukan dengan analisa struktur, bentuk, ketahanan, kemantapan, dan jumlah pori yang dikandung. Jadi untuk menentukan struktur tanah secara kuantitatif, biasanya dilakukan di laboratorium, itu bisa mengetahui analisis struktur, bentuk struktur, ketahanan struktur, kemantapan, dan jumlah pori yang dikandung. Untuk menganalisa struktur tanah secara kuantitatif, itu dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode analisa pemantapan struktur dan metode porositas. Untuk analisa pemantapan struktur, metodenya ada agromiko, skara, penetrometer. Jadi ada 3. Yang pertama agromiko. Metode agromiko menggunakan dasar pemikiran untuk menetapkan kemampuan struktur tanah dalam usaha mempertahankan bentuk akibat pengaruh luar. Jadi mudah tidaknya struktur tanah bertahan karena pengaruh dari luar. Kalau dia tidak mudah berubah bentuk, maka struktur tanahnya termasuk kuat. Demikian pembahasan tentang struktur tanah. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lebih memperdalam pembahasan tentang metode penentuan struktur tanah dengan metode-metode yang
ada, yaitu metode agromikro, skala, dan penetrometer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian mendapatkan tambahan ilmu, dan mudah-mudahan kalian menjadi lebih pintar. Kita akhiri perkuliahan kita dengan memanjatkan doa selesai mengikuti perkuliahan. Robbi fanfa'ni bima alam tani. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Kalian saya minta tetap menjaga protokol kesehatan, jangan kendur, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.